Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, infeksi saluran kemih ataupun infeksi saluran kencing itu bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun wanita. Tetapi memang wanita itu lebih berisiko tinggi terkena infeksi saluran kemih ya, karena dari anatominya itu panjang uretranya itu lebih pendek ketimbang laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki memang panjang ya, kalau wanita pendek. Jadi memang gampang bakteri masuk. Nah, jadi teman-teman ya yang terkena infeksi saluran kemih mungkin mengalami beberapa gejala ataupun keluhan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mempercepat ya agar infeksi saluran kemih itu cepat sembuh. Jadi ada beberapa penyebab ya infeksi saluran kemih itu bisa terjadi. Ya, yang pertama bisa adanya batu, kemudian adanya sesuatu yang menghalangi urin keluar dengan sempurna ya sehingga masih tersisa urin, ataupun pada laki-laki adanya prostat, kemudian higienitas yang buruk. Nah, ataupun karena imunitas menurun ya karena penyakit atau karena kemoterapi. Nah, jadi banyak penyebabnya. Infeksi saluran kemih ataupun infeksi saluran kencing ini gejala umumnya yang dirasakan oleh teman-teman kalau terkena itu biasanya demam ya, kemudian nyeri saat buang air kecil, kemudian juga rasa tidak nyaman ya di perut bagian bawah, bisa nyeri perut bagian bawah, kemudian juga rasa tidak tuntas ketika buang air kecil ya, bisa sering buang air kecil yang frekuensinya meningkat terus-menerus. Nah, kemudian bisa juga teman-teman itu mengalami perubahan warna ya, urinnya itu mengalami perubahan warna, bisa keruh ya, bisa ada bercak darahnya. Nah, jadi memang keluhan yang teman-teman alami itu bisa berbeda-beda, tapi paling sering ya itu tadi. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan infeksi saluran kemih ya, selain teman-teman menggunakan obat-obatan dari dokter ya. Jadi tetap ya, walaupun teman-teman sudah berobat, sudah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, tapi teman-teman harus melakukan ini ya supaya proses penyembuhannya semakin baik dan semakin cepat. Nah, yang pertama adalah minum air putih. Nah, jadi teman-teman memang dianjurkan untuk minum air putih yang banyak ya, minimal 8 gelas ya, 2 liter per hari. Memang kebutuhan air putih tiap orang itu berbeda-beda, tapi yang minimal itu 8 gelas ataupun 2 liter. Nah, dengan teman-teman mengkonsumsi air putih yang banyak ya, ini salah satu cara untuk membantu proses penyembuhannya cepat ya, karena dengan teman-teman mencukupi kebutuhan air ya, nanti urinnya juga akan banyak. Nah, kalau urinnya banyak ya, ini akan membantu mendorong bakteri itu keluar ya dari sistem perkemihan. Nah, jadi ini bisa membantu proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, teman-teman ya yang disarankan minum air putih ataupun air mineral ya. Jadi kurangi ataupun hindari dulu minuman berkafein seperti teh, kopi, kemudian juga minuman bersoda, alkohol apalagi. Nah, jadi memang teman-teman harus mencukupi kebutuhan air putihnya ataupun air mineral. Yang kedua, asparagus. Nah, jadi teman-teman, sayuran ini sangat baik sekali ya untuk membantu proses penyembuhan karena sifatnya antibakteri. Nah, jadi dia bisa melawan bakteri juga. Kemudian asparagus ini dia bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, teman-teman bisa membeli asparagus, bisa mengolahnya dengan cara yang sehat dan mengkonsumsinya. Yang ketiga, jangan menahan buang air kecil. Nah, teman-teman yang masih memiliki kebiasaan menahan buang air kecil, memang ini kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sehat. Apalagi teman-teman sedang menjalani pengobatan ya, ataupun teman-teman sedang mengalami infeksi saluran kemih, tapi teman-teman masih sering menahan buang air kecil. Ini proses penyembuhannya akan sangat terganggu. Nah, jadi teman-teman disarankan jangan menahan buang air kecil. Kenapa? Karena dengan membuang air kecil itu sama dengan mendorong bakteri keluar ya dari sistem perkemihan. Kalau seandainya teman-teman tahan, bakteri semakin lama semakin menumpuk ya, bisa berkembang biak di situ ya. Jadi penyembuhannya ya lama ya. Jadi memang
selain minum air putih yang banyak ya, kemudian rasa ingin buang air kecil, itu jangan ditahan ya, dikeluarkan saja. Yang keempat, gunakan kompres panas. Nah, maksudnya gini teman-teman, teman-teman bisa menggunakan bantalan kompres yang untuk air panas ya, untuk menghangatkan perut bagian atas. Nah, kalau seandainya teman-teman merasakan nyeri ataupun tidak nyaman di situ. Nah, ataupun teman-teman bisa menggunakan botol diisi air hangat ya, kemudian dilapisi sama handuk ataupun kain supaya tidak langsung terkena kulit ya. Kalau terkena kulit nanti kepanasan. Nah, jadi ini bisa teman-teman tempelkan ya selama 15 menit. Nah, ini membantu membuat nyaman, membantu meredakan nyeri kalau teman-teman memang nyeri di perut bagian bawah. Yang kelima, gunakan pakaian dalam yang nyaman. Nah, jadi teman-teman ya harus menggunakan pakaian dalam yang nyaman, yang tepat ya, berbahan dasar katun, kemudian juga longgar ya, sehingga menyerap keringat, sirkulasi baik ya, sehingga tidak lembab. Kalau seandainya teman-teman pakai yang bahan dasarnya karet, kemudian yang tidak menyerap keringat ya, ini bisa jadinya lembab. Nah, di situ nanti bakteri bisa berkembang biak. Nah, jadi gunakanlah yang memang menyerap keringat, tidak bikin lembab ya, dan juga bersih. Yang keenam, perhatikan kebersihan area sensitif. Nah, teman-teman ya, selain menggunakan obat-obatan dan tip-tip tadi, teman-teman juga harus memperhatikan nih kebersihan area sensitifnya. Ketika buang air kecil ya dibilas ya, dicuci. Kemudian juga ketika BAB ya, juga seperti itu. Nah, untuk wanita itu mencucinya ketika buang air kecil itu dari depan ke belakang, jangan kebalik ya, jangan dari belakang ke depan. Itu nanti resiko bakteri E. coli-nya bisa masuk ke sistem perkemihan. Jadi dari depan ke belakang. Yang ketujuh, rubah gaya hidup yang sehat. Nah, teman-teman yang tadinya masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya, makanan cepat saji ya, lebih baik teman-teman mengkonsumsi makanan yang dengan gizi seimbang ya, sayur, buah. Nah, ini akan membantu proses penyembuhannya ya, karena meningkatkan imunitas ya, memberikan nutrisi yang bergizi ke tubuh supaya proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Nah, jadi memang penting teman-teman untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, supaya itu tadi imun kita meningkat, membantu proses penyembuhannya. Nah, itu tadi teman-teman ya, cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mempercepat proses penyembuhan infeksi saluran kemih kalau memang teman-teman sedang terinfeksi ya, selain menggunakan obat-obatan dari dokter. Ya, jadi kalau seandainya teman-teman menggunakan obat-obatan dari dokter tetapi gaya hidupnya masih tidak sehat, ya akan sulit sembuhnya ya, akan lama. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami, semoga mudah diterapkan. Silakan diaplikasikan, jangan lupa di like dan di share video ini. Jangan lupa komen. Saya doakan kita semua selalu sehat ya, yang sakit cepat sembuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.